رسول الله سلام عليك يا رفيع عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab kita pada malam hari ini, saya akan membacakan beberapa kalimat dan beberapa hadis yang terkutip, termaktub di dalam kitab Al-Fawaid Mukhtarah di halaman 175. Jadi kita baca dari halaman 175, nanti ada beberapa poin. Setidaknya di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan ada 6 poin. Mudah-mudahan yang 6 poin dari bab Al-Bakhil bisa kita baca dengan baik. Al-Bakhil, bab yang kita bahas pada malam hari ini adalah babnya itu bab tentang bakhil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sakhihul jahul ahabbu ila Allah minal 'abidil bakhil." Begitu termaktub di dalam kitab Ihya, ya, termaktub di dalam kitab Ihya. Kata Nabi, pesan Rasul bahwa as-sakhiyu al-jahul, ada orang dia tidak begitu cerdas, ada orang tidak begitu kuat beribadah, tapi dermawannya luar biasa. Orang yang begini ahabbu ilallah, jauh lebih dicintai Allah, minal abid bakhil, daripada orang yang rajin beribadah, rajin sholat, tapi pelit. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan ini tidak bertabrakan dengan hadis Nabi yang sahih, yang ada misalnya dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani. Tebal kitabnya 384 halaman. Syarah dari Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 667 Hijriah. Itu hadis dari Abu Hurairah yang meninggal tahun 57 Hijriah. Kata Nabi apa? Kan setidaknya ada 3 indikator orang beriman itu. Pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'rim jara'u. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'rim dhaifahu. Artinya indikator orang beriman itu setidaknya ada 3. Pertama, ucapannya benar, atau dia pandai menahan kata. Orang yang rajin sholat, tapi setelah sholat ucapannya kotor, mohon maaf, kita baru mengaku beriman dalam sholat saja, tapi dalam kehidupan, kalau bahasa orang siko, masih ragu ambo. Nah itu dia. Karena zaman sekarang mohon maaf lahir batin, ada orang yang sholat rajin, tapi mohon maaf ucapannya dengan istri kotor, dengan anak kotor, dengan kawan kotor. Kotor dalam artian masih gampang dari mulutnya mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Masih gampang dari mulutnya mengucapkan kata-kata yang menghina, merendahkan, mencemooh atau menjengkali orang. Orang-orang yang beriman itu memiliki sifat yang paling kuat. Falyakul khaira, dia senantiasa berkata benar, atau lebih baik dia diam daripada berucap yang sia-sia. Yang kedua, indikator orang yang beriman di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah
adalah orang yang falyukrim dhaifah, orang yang mampu memuliakan tamu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, memuliakan tamu ini kan membutuhkan biaya, betul ya? Tidak akan mungkin kita mampu memuliakan tamu kalau kita nggak punya biaya. Sama kayak saya misalnya malam hari ini sebagai penceramah, kan saya tamu di sini. Makanya saya nunggu-nunggu air ini belum datang. Datang dulu airnya. Dah, ntar lagi datang nampaknya. Yang lain udah dapat kopi nih, saya belum. Dah, jadi mangka. Tapi itu bercanda aja nih. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, udah falyu'rim dhaifahu. Jadi kita ini gampang mengukur iman kita ini. Kedatangan tamu disambut ala kadarnya atau kita sambut dengan baik. Saya Masya Allah, saya Bapak Ibu punya teman dulu di Jalan Bupati. Dari Jalan Bupati kita masuk sampai di ujung nanti, nggak ada lagi rumah orang. Udah, perbelokan pertama sebelah kanan, kemudian belokan ke kiri. Sebelum tanahnya Pak Saleh Yazid. Ada di situ tinggal sebelah kiri rumah gubuk. Kerja dia hanya menjaga sawit orang. Gaji dia per bulan 1 juta. Orangnya mohon maaf tidak kaya, miskin. Bahkan saya kalau datang ke sana sering saya bawakan beras, sering saya bawakan gula. Tapi demi Allah Bapak Ibu, 1 tahun saya berkawan dengan beliau. Bahkan sampai hari ini ketika saya datang bertamu ke rumahnya, baik jam 12 malam, baik dia pagi, baik dia siang, baik dia asar, apa yang ada di rumahnya, kalau misalnya ada nasi, lauk ala kadarnya dia keluarkan. Kadang-kadang apalagi mohon maaf, kopi belum pernah tinggal. Asal datang pasti kopi, asal datang pasti kopi. Kita kadang-kadang Pak mohon maaf, kaya memang, rumah kita besar, mobil kita besar, asal datang tamu, kalau kita anggap tamu ini di bawah level kita, kopi nggak dibuat-buat sama istri kita. Cuma ini bukan ibu-ibu di sini, di Amerika. Kalau di Kubang ini nggak ada, insya Allah. Nggak, ya serius Pak. Saya makanya mohon maaf lahir batin. Sering saya bilang sama istri saya, kalau seandainya siapapun tamu yang datang, udah, selama kamu masih sehat dan waras, buatkan kopi, buatkan teh. Kita ini Pak pemimpin dalam rumah tangga, mohon maaf lahir batin. Setiap tamu harus kita hargai. Apa yang bisa kita berikan, berikan. Bahkan begini Bapak Ibu, nanti baca di dalam kitab namanya Nasuihul Ibad, ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, meninggal tahun 1314 Hijriah. Di dalam kitab Nasuihul Ibad, tebal kitabnya 80 halaman. Masya Allah, terima kasih. Ya. Dikatakan apa di dalam kitab itu? Siapa orang yang kedatangan tamu, lalu kemudian dia siapkan minumnya, dan dia siapkan khubuzun fayakulahu wa yashrabau, dia makan dan dia minum. Ada kita kedatangan tamu, siapkan minum, siapkan roti. Siapa orang yang melakukan itu, ba'udallah minan nar sab'a handakin, Allah akan jauhkan orang itu sejauh 7 handak. Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasul, handak itu apa? Kata Nabi, handak itu adalah perjalanan 7.000 tahun. Berarti 7.000 dikali 7, 490.000 tahun Allah jauhkan kita dari neraka. Kalau kita kedatangan tamu, dibuatin minum dan disiapin roti ala kadarnya. Makanya sampai sekarang siapapun tamu yang datang ke rumah saya paksa minum, saya paksa makan roti, makan, minum. Saya ingin dijauhkan dari neraka. Kalau tak percaya datanglah ke rumah, coba datang Bapak Ibu ke rumah, insya Allah. Cuma ya adabnya bertamu juga bawa makanan, itu adabnya. Jangan pula tangan kosong. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya hanya ingin mengatakan begini loh, betapa mohon maaf lahir batin, indikator orang yang beriman itu dia yang pandai memuliakan
Dan memuliakan tamu membutuhkan biaya. Artinya apa? Artinya as-sakhi, dermawan, bukan bakhil. Jadi nggak perlu rumah kita itu besar, tapi kalau ketika datang tamu nengok-nengok. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam Islam ini nggak boleh membeda-bedakan tamu. Yang kaya disambut, yang miskin disambut. Lihat Nabi, saking makanya Nabi itu terkenal wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya was-sakha wat tawaduk. Adalah Nabi terkenal orang yang paling dermawan, orang yang paling rendah hati. Tidak ada orang yang mampu mengalahkan kedermawanan Nabi. Makanya di rumah Nabi, apapun yang ada, beliau tetap mengeluarkan itu. Datang orang lain ke rumah Nabi, Nabi itu keistimewaannya tidak pernah orang beranjak dari rumahnya kecuali masalahnya selesai. Pak, minjam uang, nggak ada. Nabi kadang-kadang minjamkan atas nama beliau. Nabi itu mohon maaf, ada anak muda belum nikah-nikah. Ya Rasul, saya belum nikah. Kata Nabi, ya udah kamu nikah. Tapi saya nggak punya biaya. Jangan pikirkan biaya, biaya saya yang nanggung. Padahal Nabi masalah makan aja kadang-kadang bingung mau makan apa. Tapi beliau sanggup begitu. Makanya terkenal Nabi itu orang yang paling ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, ini orang yang beriman, kembali saya sampaikan tadi, indikatornya itu memang itu dia tadi, bahwa ada sifat kedermawanan dalam dirinya. Bahkan kalau kita baca di dalam Ali Imran, apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kan? Siapa orang yang bertakwa itu? Lihat cirinya. Alladzina yunfikuna fisarra wad dharra. Mereka yang mampu memberi. Kapan? Waktu lapang maupun waktu sempit. Jadi kalau misalnya kita dermawan cuma waktu saat kaya, belum termasuk kita orang yang bertakwa. Ini ceramah berat bagi saya ini Bapak Ibu. Karena ini menapuk air di dulang, terpercik muka sendiri, seperti meludah ke atas bakalan jatuh ke muka sendiri. Saya kadang-kadang kalau ceramah yang begini ngeri-ngeri sedap saya. Karena saya pernah ceramah tentang hal yang begini, keluar dari masjid, tiba-tiba di depan masjid udah nunggu di situ mau minta. Yang dia minta nggak tanggung-tanggung, amplop saya ceramah semua dimintanya. Makanya ini pun nanti ya nggak apa-apa lah. Siap-siap aja lah di depan siapa yang mau minta amplop saya ya. Tapi setidaknya mohon maaf lahir batin Mbak, kita ini mohon maaf nggak bisa membantu penuh. Setidaknya apa bahasa awak yang sering diungkapkan itu, nggak bisa penuh KT penuh ke bawah. Nah sekarang yang mau saya tanya, yang dimaksud penuh ke bawah itu apa? Ala kadarnya. Orang datang ke rumah kita minjam uang 10 juta, nggak bisa kita bantu 10 juta, cukup kita kasih uang bensin dia 200 ribu. Itu namanya penuh ke bawah. Kira-kira paham? Jangan orang datang kita kecewakan 100%. Nggak bisa kita membantu uang, setidaknya jangan kita hina dia. Setidaknya mohon maaf kita berikan solusi. Kalau kita bisa bantu melalui jaringan, bantu jaringan. Kalau misalnya bisa kita bantu, mungkin ada orang yang punya uang, kita arahkan dia ke sana. Kalau tidak bisa pun cukup kita doakan. Itu yang dimaksud kalau tidak bisa penuh ke AT, setidaknya penuh ke bawah. Jali sama ayah. Wah kayaknya nggak nyambung ceramah saya ini. Kayaknya. Udah. Karena kita ini memang mohon maaf lahir batin. Kalau sholat asal mau itu gampang Bang. Sholat nih nggak ada yang berat. Berdiri, ruku, sujud, iktidal, duduk di antara dua sujud, nggak ada yang berat. Sholat itu bukan perkara berat. Udah. Yang perkara berat itu adalah saat kita memberi. Makanya kalau sholat rapnya sapat, tapi ketika lewat kota infak nah itu dia.
Jadi Bapak Ibu, ini yang pertama, as-sakhi al-jahul ahabbu ilallah minal abid bakhil. Nanti ada di akhir ya, nanti ada di akhir cerita keren. Mudah-mudahan waktunya cukup. Insya Allah saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu bahwa zaman dulu ada sebuah kisah. Ini kitabnya bahasa Arab, jadi bukan ngarang-ngarang. Nanti saya nampain kepada Bapak Ibu ada satu kisah. Yang penting jangan pulang dulu. Dan cukup waktunya. Nomor 2, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhi qaribu minallah, qaribu minan nar, minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang yang dermawan itu yang pertama dekat kepada Allah, yang kedua dekat kepada manusia, yang ketiga dekat kepada surga, yang keempat ba'idu minan nar, jauh dari neraka. Jadi ayahanda ibunda yang Allah muliakan, andai kata kita mampu menjadi orang yang dermawan, ada setidaknya 4 yang Allah berikan kepada kita. Istimewanya orang dermawan itu dilihat dari 4 hal. Pertama, orang yang berdermawan itu biasanya pasti dekat kepada Allah. Biasanya. Makanya sepanjang sejarah yang saya tahu, saya tidak pernah jumpa ulama yang pelit. Coba Bapak Ibu sebutkan kepada saya mana ulama yang pelit. Ulama ya, bukan ustadz. Ulama. Ulama itu siapa? Orang yang dekat kepada Allah. Ulama adalah orang yang dekat kepada Allah. Ar-rasikhuna fil ilmi la yakhshunallah. Tidak, mereka takut kecuali hanya kepada Allah. Itu definisinya ulama. Dia banyak ilmu dan mengamalkan ilmunya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ulama-ulama Sunan Kalijogo, lalu kemudian Sunan Gunung Jati, Wali Songo, semua itu dermawan. Kalau Bapak Ibu baca sejarahnya Syekh Burhanuddin Kuntu, coba tanya orang-orang di Kuntu, siapa Syekh Burhanuddin? Pernah nggak dalam sejarahnya Syekh Burhanuddin itu terkenal orang yang pelit? Saya jamin tidak akan ada ulama besar yang pelit. Sudah? Kalau Bapak Ibu datang ke daerah daerah Tembilaan, di sana terkenal dengan Guru Sapat. Tanya siapa beliau? Tidak ada sejarahnya orang pelit. Mau di mana? Ada ulama besar namanya Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Tanya siapa beliau? Pendiri pondok pesantren tempat saya mondok, namanya Syekh Mustafa Husain. Meninggal pada tahun 1955. Beliau mendirikan pesantren tahun 1912. Jadi pesantren saya di Mustafawiyah itu sudah berumur lebih 100 tahun. Ketika ditanya sejarahnya Syekh Mustafa Husain, beliau itu adalah orang yang dermawan. Karena beliau selain pendiri pondok, beliau adalah pengusaha sukses. Bapak Ibu lihat ulama imam mazhab yang 4. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Saya ceritain ya. Pertama siapa? Imam Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Lahir tahun 80, meninggal tahun 150. Siapa Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah adalah pedagang yang sukses dan dermawan. Imam Abu Hanifah adalah pedagang yang sukses dan dermawan. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang datang mengaji kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah setelah mengaji, biasa itu Bapak Ibu dibawain emas, dibawain kuda, dibawain onta. Tidaklah semua diterima beliau, kecuali dibawanya belum sampai rumah, semua telah habis dibagikannya kepada fakir miskin. Jadi tradisi ulama dulu begitu, ngaji kayak begini bapak-bapak dan ibu-ibu. Kan malam hari ini kita ngaji. Biasa zaman dulu kalau ngaji begini pulang nanti ustadznya, bapak nih ngasih, bapak nih ngasih, bapak nih ngasih. Dulu, sekarang mana ada. Ini ceritanya dulu. Kalau misalnya ngaji, biasa itu balik ustadznya, ustadz masih ada uang bensin, ini saya tambahin ustadz gitu. Kalau sekarang kan tidak, nyumbang nggak nyumbang, minta ceramahnya lama. Lihatlah kalau nanti Isra Mi'raj, enak ustadznya, di bantainya ustadznya mintanya 2 jam ceramah. Udah, nyumbang cuma 2.000 Pak. Kue dimakan dia udah 7, anaknya 5, suami istri. Tekor panitia. Cuma bukan di Masjid Raya ceritanya nih, di Amerika ini. Kalau di sini mana ada. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi makanya saya bilang tadi as-sakhi. Jadi Imam Abu Hanifah itu terkenal dermawan. Yang kedua siapa? Imam Malik. Imam Malik itu adalah ulama
yang hidup di Madinah dan terkenal kaya raya. Dan Imam Abu Hanifah walaupun kaya raya dan guru besar, ulama besar, menulis kitab Muwatta. Imam Abu Hanifah dalam sejarahnya adalah orang yang Masya Allah dermawannya luar biasa. Dermawan. Imam Malik itu adalah orang yang paling dermawan, penulis kitab, dermawannya luar biasa. Saya kadang-kadang di situ Bapak Ibu irinya. Saya ini mengukur diri kadang-kadang cerita kayak gini, saya ini ustadz, saya ini udah dermawan atau belum. Kadang-kadang mikir juga saya. Mudah-mudahan lah jangan ada orang beranggapan bahwa saya pelit. Itu aja doa saya Bapak Ibu seumur hidup saya. Makanya kalau misalnya saya pulang dari luar kota, kadang-kadang jamaah bawain udang, bawain makanan, itu biasanya nyampe rumah saya bagi sama tetangga. Kalau udah bagi sama tetangga, lalu masih juga saya dibilang pelit, terserah. Kadang tetangga minjam uang saya kasih, nggak dibayar-bayar sampai sekarang ya sudah. Bahkan dulu Masya Allah saya masih ingat di belakang rumah saya ada janda. Enggak, ini serius. Janda dan lumayan cantik memang. Suatu ketika rupanya suaminya berkasus entah apalah, datanglah dia ke rumah nangis-nangis di depan saya. Katanya anaknya ada 3 orang tak makan dan dia minta saya ngasih dia beras. Akhirnya saya panggil istri saya untuk nyiapkan beras sama uang ala kadarnya untuk makan. Sebab kenapa Bapak Ibu? Kalau saya yang ngasih, takut saya setelah saya kasih dia menaruh hati dengan saya. Ustadku, idolaku. Nah, itu kan bahaya itu. Ini serius. Jadi memang mohon maaf lahir batin Pak, kita ini serius. Semua ulama, siapa tadi? Imam Bukhari itu orang yang dermawan Pak. Bapak mau bilang nama ulamanya siapa? Coba sebutkanlah. Tak ada nama ulama yang Bapak sebutkan kecuali itu dermawan semua. Hampir rata-rata memiliki sifat as-sakhi. Andai kata pun dia miskin, dia tidak akan miskin yang suka meminta-minta. Jadi nggak ada karakter ulama mentang-mentang miskin minta belas kasihan dengan orang, nggak ada. Karena ulama itu memiliki sifat iffah. Iffah itu apa? Merasa bahwa tidak mesti menampakkan kesusahannya di depan orang. Kita zaman sekarang kan tidak kaya tapi pura-pura susah. Bukan di sini, di Amerika, jauh ceritanya ini. As-sakhi qaribu minallah, qaribu minallah, orang yang dermawan itu pertama dekat dengan Allah. Yang kedua, qaribu minan nas, biasanya dekat juga sama orang. Sekarang ginilah Pak, Bapak punya kawan rajin sholat tapi pelitnya na'udzubillah. Ada kawan ini habis sholat nggak begitu banyak zikirnya, tapi asal minjam uang, asal minta tolong, cair terus, nggak dibayar pun nggak tersinggung dia. Mana lebih enak berkawannya? Sama yang rajin sholat tapi pelitnya setengah mati, atau jarang-jarang ke masjid tapi kalau masalah dana lancar? Wah, jawabannya kok kayak gini nih. Gimana coba? Makanya mohon maaf, pengurus masjid pun, pengurus masjid yang paling enak adalah pengurus masjid yang dermawan. Contohnya apa? Melebihkan amplop ustaz. Contoh. 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 Kan mohon maaf Pak, ini bukan di sini ya. Di tempat lain ini mohon maaf, jangan tersinggung pengurus masjid. Mohon maaf. Ini nggak ada ini. Cuma contoh aja nih. Saya pernah ceramah di suatu masjid. Ceritalah pengurus masjid, Ustadz, semenjak saya jadi ketua masjid, pendapatan masjid ini hampir 200 juta. Oh iya ya Pak, iya. Saya diundang ceramah 1 jam. Balik saya Pak, dikasihnya amplop cuma 150. Dalam hatiku, penghasilan 200 juta, amplop Ustadz 150. Apa nggak berpikir Bapak? Ini tempat lain. Kalau di sini enggak lah saya pikir. Ini tempat lain ini. Ini tempat lain. Janganlah tersinggung kayak gitu aja ceritanya. Iya Pak ya. Makanya mohon maaf lahir batin. Orang yang dermawan itu dekat Pak. Kan nggak ada salahnya ya Pak ya.
mohon maaf lah, habis pengajian kayak gini, tiba-tiba ngomong sama ustadznya, Ustadz udah makan? Belum Pak. Nanti kita makan ya Ustadz habis ceramah. Kalau ada misalnya pengurus masjid nanya saya udah makan atau belum? Jawaban saya belum. Karena ngerja jadwal di sini. Mana tahu ada yang dermawan ngajak saya makan habis ini, ku terima dengan lapang dada Bapak Ibu. Bayangkan itu untuk mengamalkan ini. Tapi kayaknya nanti ini saya balik lah Ustaz, balik. Ya, ini memang perlu ayah bunda Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dermawan itu perlu. Karena orang yang dermawan itu dekat kepada manusia. Yang ketiga, qaribun minal jannah, didekatkan Allah ke dalam surga. Didekatkan Allah ke dalam surga. Ba'idun minan nar, yang keempat Allah jauhkan dari neraka. Wal bakhil, dan orang yang pelit. Ada 4 juga yang Allah jauhkan darinya. Pertama, Allah jauhkan dari orang yang pelit itu, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, enggak ada kawan. Ba'idun minal jannah, dijauhkan dari neraka. Qaribun minan nar, Allah dekatkan ke dalam neraka. Baik, nomor 3. Al-ghaniul bakhil ya'ishu fid dunya isyatal fuqara. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kata para ulama kita, supaya nampak kitab yang saya baca, nanti dikirain saya ngarang-ngarang ini. Al-ghaniul bakhil, orang yang kaya tapi pelit. Mohon telinganya dibuka lebar-lebar. Al-ghaniul bakhil. Dengar Bu? Apa? Gak usah nengok saya lah, kan bukan saya orang kayanya. Al-ghaniul bakhil, orang kaya yang pelit. Ya'ishu fid dunya, hidup di atas dunia. Isyatal fuqara, kehidupan orang miskin. Wa yuhasabu fil akhirah hisabal aghniya, tapi nanti di akhirat bakalan dihitung, bakalan dihisab sebagaimana hisabnya orang kaya. Hati-hati. Orang kaya tapi pelit, hidup di atas dunia. Isyatal fuqara, hidup seolah-olah hidupnya orang miskin, tidak pernah cukup, senantiasa kurang. Wa yuhasabu fil akhirah hisabal aghniya, tapi nanti di akhirat dia bakalan dihitung sebagaimana hitungan orang kaya. Apa enggak azab kali itu? Di Amerika ini, enggak di sini. Ayah bunda Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihat terakhir nomor 5, nomor 4. Nanti mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau enggak cukup ya terpaksa diundang lagi, kan begitu. Nomor 5, qaddima li ba'dil bukhala'it ta'am, sampailah di sebagian orang-orang yang pelit makanan. Falamma arada ayyatanawwalahu daqqa dhaifu baba baitihi, tak kala makanan ini telah sampai kepada sebagian orang-orang yang pelit makanan. Falamma arada ayyatanawwalahu daqqa dhaifu baba baitihi, tak kala orang mau datang ke rumahnya, mau datang ke rumahnya, Bapak Ibu, bagi orang-orang yang pelit ini, datang orang ke rumahnya, faqala rafi'an sauta'u, maka dia angkat suaranya tinggi-tinggi, Allahu Akbar, yus'iru lid-du'if annahu fis shalah li'alla yusyarikahu fi tu'amihi. Sudah dia angkat suaranya Allahu Akbar, seolah-olah agar tetangganya menganggap bahwa dia sedang sholat, padahal tujuan dia supaya tetangganya enggak minta datang ke rumahnya. Saking pelitnya orang, dengarkan baik-baik, ada makanan di rumahnya, datang tetangganya, ngetok pintu, pura-pura lah dia takbir yang kuat, Allahu Akbar, sehingga tetangganya menganggap bahwa dia sedang sholat. Bayangkan itu. Tapi nggak di sini, di Amerika ceritanya ini. Maksudnya apa ini Ustaz? Maksudnya begini, mohon maaf, banyak kejadian Bapak Ibu. Kan kadang-kadang kita ada acara di masjid, misal acara Isra Mi'raj, atau acara misalnya di masjid penyantunan anak yatim. Kadang-kadang sebagian pengurus itu datang ke rumah-rumah.
Ada itu sebagian rumahnya besar, di toko 2-3 kali nggak mau buka. Diam dia. Setelah nunggu setengah jam depan rumahnya baru keluar. Setelah keluar nanya, ada apa Pak? Ini kami dari masjid Pak, panitia anak yatim, mau minta, mana tahu ada mau bantu. Tunggu sebentar ya, masuk dia Pak. Setengah jam pula keluar. Setelah keluar Pak, nyumbang 5.000. Setelah nyumbang 5.000, ngomong sama yang datang, Pak mohon maaf, nggak usah ditulis, saya takut ria. Kita Pak sebagai pengurus kan mikir, nggak punya otak kawan, 5.000 takut ria kata dia. Cuma ini bukan di sini. Di mana? Di mana? Jangan tersinggung. Sayang payahan rasanya kalau misalnya ceramah Pak, gampang orang tersinggung, gimana lagi. Dah. Jadi begitulah. Kan Masya Allah luar biasa. Makanya sering disampaikan, memberi tidak akan pernah menjadikan orang miskin, dan menumpuk-numpuk harta tidak jaminan orang menjadi kaya. Karena pada hakikatnya kaya dan miskin itu terletak di hati. Selama kita yakin Allah yang maha kaya, walaupun kita ditipu berulang kali, gak usah takut miskin. Tapi kalau hati kita miskin, sebesar apapun nikmat yang Allah berikan, tidak akan pernah kita merasa cukup. Kadang-kadang ambo kalau bicara Bu agak bijak kete. Lah. Nomor 6 terakhir, saya pingin cerita, tapi mudah-mudahan cukup waktu ya. 10. Berarti kita sepakati ya, kalau nggak selesai nanti diundang lagi ya. Kalau nggak selesai nanti berarti diundang lagi. Dan itu pun kalau cocok kan begitu. Nggak maksudnya kalau cocok tanggalnya. Bapak Ibu ini mikir apa ini? Pokoknya kalau cocok tanggalnya insya Allah lah. Nggak ada cocok amplop, nggak ada. Lah, amboku ustadz yang nggak pernah mikirin amplop ceramah karena lah dipikirkan sama panitia. Nomor berapa? Nomor 6. Nomor ini. Inna rajulan kana yajlisu ma'a zaujatihi zata yaumin ya'kulani ta'am. Saya minum dulu. Sesungguhnya adalah seorang laki-laki, dia duduk bersama ayang bebnya atau istrinya, zata yaumin. Dia duduk suatu hari dengan istrinya. Yakulani to'am, duanya bareng-bareng makan bersama. Wa idza bil bab yutrok, dan rupanya di depan rumahnya itu pintunya diketok orang. Jadi suami istri makan berdua, pintu rumahnya diketok orang. Wa idza bil tariq miskin, yang ngetok pintu itu orang miskin. Wa kana amamar rajul dajajah, sedangkan di depan suaminya ini ada angsa. Zaman dulu angsa, kalau bahasa kitanya mungkin makanan enak lah, spaghetti, kemudian KFC, sama apa lagi yang pokoknya yang enak-enak lah. Mungkin asam pade bau atau asam pade ikan apa? Ya, geso dan lain sebagainya. Geso lah. Kayaknya makan geso habis ceramahku. Kayaknya ya. Lah, wa idza bitorik miskin, di depan rumah itu ada orang miskin ngetok. Wa kana amamar rajul, sedangkan di depan si laki-laki ini ada makanan enak. Faqalat lahu zauzatu, istrinya berkata kepada suaminya. Istri berkata kepada suaminya, apa kata? Oh, enggak kan? Apa kata istrinya? Ala tasaddaqu biha ala hadzal miskin. Kata istrinya kepada suaminya, "Bang, boleh enggak makanan enak asam padeh yang mau abang makan itu kita kasih aja sama orang miskin?" Faqala laha, suaminya menjawab, "La, jangan. Iko ambo baru beli mahal. Jadi jangan disedekahkan sama orang miskin tuh. Kalaupun mau ngasih nanti aja lah.
kuah-kuahnya seketek lain lah, udah agak payah baru kita kasih. Kata lakinya, memang cilaku lakinya kok lah. Bal izhabi watrudiya anil baq. Kemudian ayah bunda bapak ibu yang Allah muliakan, bukan hanya sekedar tidak memberi, suaminya ini membentak dan mengusir orang miskin yang datang di pintu rumah. Poi-poi wang lah, menghilangkan selera makan orang aja. Pigi. Bapak ibu, wa marratil ayyam, setelah beberapa bulan kemudian, wa isibur rajul bil faqr, suami atau laki-laki yang tadi mengusir orang miskin itu jatuh miskin, mati ang, kan gitu kalau bahasa awak gini kan. Lah, jatuh miskin. Fatallaq jauzatahu, istrinya minta cerai. Gara-gara suaminya jatuh miskin, istrinya minta cerai. Wajar enggak? Wajar. Boleh. Enggak, mau laki mencari nafkah, ibu boleh minta pisah dengan suami. Kalau laki pemalas, sibuk main seketer aja. Ada enggak laki macam tu, mak? Mak? Oh, mak, minta jatah tuwi lah. Kojo ndak omo. Kalau ada laki macam begitu, mak lah, bawa ke Sungai Kampar, tengok yang paling banyak buaya. Buang ke situ kali laki macam tu. Ayah bunda bapak ibu yang Allah muliakan, ada tuh, Pak. Saya jumpa di daerah Kumbang ini. Ada orang udah terlalu banyak curhat. Apa kata dia? Istrinya mati-matian disuruhnya bekerja, lakinya sibuk melalak entah kemana-mana. Asal balik minta jatah. Jatah makan maksudnya lah. Jatah makan, minum, jajan, rokok dan lain sebagainya. Kojo ndak omo. Kita ini, Pak, laki-laki terhormat saat kita bekerja. Segagah-gagahnya laki-laki kalau memerintahkan istrinya bekerja, bahkan dia duduk santai di rumah, mohon maaf, harkat martabatnya laki-laki turun seketika itu. Laki-laki itu nggak dilihat apa yang dia kerjakan, tapi yang dilihat mau bekerja atau tidak. Perempuan tidak pernah memandang apa yang dikerjakan oleh suaminya, yang dilihat mau tidak suaminya bekerja. Karena pada hakikatnya perempuan itu akan jatuh hati kepada laki-laki yang bekerja, bukan laki-laki yang bukan pemaliajo, bukan laki-laki yang paras wajahnya. Makanya sering saya bilang, oma-oma kalau misalnya ada kakek-kakek lah, umur 65 tahun, piti banyak, ada berondong tapi tidak berpiti, oma pilih yang mana? Mak, ada berondong tidak ada piti, ada atuk-atuk tapi piti banyak, pilih mana, mak? Yang mana? Itu apa-apa yang nyoba itu tahu nang lah apa? Ikut bertanya sama oma-oma. Pula apa-apa yang rusuh. Karena, tapi entahlah, besoklah saya sampaikan masalah itu ya. Ini kita fokus dulu kepada cerita ini. Insya Allah kalau diundang lagi saya sampaikan masalah itu lagi lah. Sampai mana dari ceritanya? Cerailah mereka. Wa ba'dama talaqaha tazawwajat birajulin akhar. Tak kala setelah selesai cerai, maka perempuan ini rupanya dilamar oleh laki-laki yang lain. Setelah dilamar, wa jalasat ma'a zawjiha tsani yakulani ta'am. Setelah nikah lagi tadi perempuan ini, maka kemudian bapak ibu dia pun makan dengan suaminya yang kedua, makan dengan makanan yang enak. Wa kana amamaha dajajah, di depan mereka berdua ada asam pode tapa atau asam pode gesola. Fatarraqal bab tariqun miskin. Tiba-tiba lagi asik makan dengan suami yang kedua, pintu diketok balik. Ada orang ngetok. Ternyata yang ngetok pintu orang miskin. Faqala lahur rajul, suaminya berkata kepada istrinya. Apa kata istrinya? Khuzi hajihi dajajah, ambil asam pode tapa atau asam pode baung atau asam pode gesola, bawa ke depan, kasih sama orang miskin tuh.
Kalau dulu istrinya meminta kepada suami, suami tidak mengizinkan. Kali ini faqala ar-rajul, suaminya yang berkata kepada istrinya, khuzi hadhihi dajajah, bawa asam baung kola, wa tasaddaqi biha ala hadzal miskin, dan kasih sama orang yang minta di depan itu. Suaminya yang nyuruh, fa'akhazatha wa ata'atha, diambilnya, dikasihnya kepada orang yang miskin. Wa raja'atil mar'u tabaqi ila zawjiha, setelah dikasihnya kepada orang miskin, istrinya balik lagi ke ruang makan mengeluarkan air mata. Suaminya bingung, suami yang kedua kok bertanya-tanya, apa? Oh, berarti berarti insya Allah kita lanjutkan kalau diundang lagi ya. Lanjut atau gimana? Lanjut dulu lah, lanjut seketek lagi ceritanya lah. Oke. Tapi nanti kalau saya lanjutkan gak diundang lagi, gimana nih? Lah saya lanjut aja ya. Wa raja'atil mar'atu tabaqi ila zawjiha, balik istrinya ke tempat meja makan menangis. Faqala laha zawzaha, berkatalah suaminya, limaza tabakin, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Atabakina li annana tasaddaqna bid dajajah, apakah kamu menangis karena saya suruh mengantarkan ikan geso itu kepada orang miskin di depan? Faqalat lahu, istrinya menjawab, tidak. Innani abaki li syai'in azib, sesungguhnya saya menangis karena tadi waktu saya ngantar ikan geso ke depan pintu rumah, ada sesuatu yang sangat luar biasa, ada sesuatu yang sangat ajaib, amazing, dahsyat sekali. Kata suaminya, atadri man haja sa'il, wahai suamiku, tahukah kamu siapa tadi orang miskin yang minta di depan, yang engkau suruh saya memberikan ikan geso ke depan? Kata suaminya, saya nggak tahu. Kata jawabannya apa? Innahu kana zauzil awal, itu adalah suami saya yang dulu. Faqala laha, lah lakinya potang, lah iyo laki yang pilih potang, yang menghina orang miskin. Lah faqala laha, maka suaminya menjawab kepada istrinya, ata'lamina man ana, tontu tak waang siapa ambo. Lakinya menyobik sama bininya, kamu tonton ndak siapa ambo? Wa anas sa'il awal, ambolah dulu laki yang diusir oleh suamimu itu. Jale, bagaimana kelanjutannya? Kalau diundang lagi saya sampaikan lah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.